nggak lama belum tumbang itu. Nggak lama dia udah merasakan nggak enak badannya. Terus dia balik, saya mau balik. Balik. Nggak lama kemudian dia sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kang Rohadi Official, channel yang membahas tentang podcast misteri, pengalaman, dan cerita mistis. Malam hari ini alhamdulillah saya dan teman-teman rekan-rekan semua masih diberi kesehatan dan masih diberi waktu bisa bikin konten kembali. Malam hari ini saya kedatangan narasumber, yaitu dari kru sendiri. Dia akan berbincang-bincang di sini dan saya akan bertanya-tanya lebih banyak mungkinnya ya Mas ya. Kali ini konon katanya beliau selaku narasumber pernah bekerja di suatu tempat, dan di sana itu tempatnya itu agak angker. Nggak agak lagi ya Mas, memang angker. Dan itu katanya lagi di dalam rumah tersebut itu terdapat pohon besar. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita simak sedulur-sedulur subscriber Kang Rohadi Official. Jangan lupa subscribe, like, dan klondeng-klondeng. Bantu dan dukung channel kami. Terima kasih. Langsung saja kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti ini, saya pernah pengalaman lah di Jakarta. Proyek dulu ada ya macam hal-hal mistis lah. Ya, jadi kayak gini Mas. Awal mula ya biasa gitu kan, nggak ada hal-hal mistis. Seiring berlalu gitu kan waktu, terus ada yang ganjal gitu. Terus ganjalnya tuh kayak gini, nih kok rumah ada pohonnya. Di dalam pohonnya ya sekitar lama lah, udah lama usianya, orang udah gede. Giliran itu kita kan nggak percaya ya hal-hal mistis kayak gitu. Dulu kita main tebang aja kan, terus main tebang, ada teman saya satu orang, dia nebang itu kan, dia mental tuh jauh dia mental. Terus nggak tahu kayak gitu, kita masih penasaran, ini mah bohongan gitu kan, nggak percayalah hal-hal yang kayak gitu kan. Giliran mandornya manggil tukang gereji gitu kan, tukang nebang pohon gitu. Nah terus manggil nebang kan, ditebang. Nah terus nggak lama belum tumbang itu. Nggak lama dia udah merasakan nggak enak badannya. Terus dia balik, saya mau balik. Balik. Nggak lama kemudian dia sakit, langsung sakit. Udah berapa orang ya, 2 orang. Terus ada lagi yang di situ, penasaran kali ya, terus ke situ mau nebang itu, langsung muntah darah di tempat. Nah, panggilin orang pintar, katanya emang ada di sini penjaganya tuh ya semacam jin tapi jahat ya.
terus nebang, set, nembang ya itu nembang, jadi ditebang sama yang ini, Heeh, yang orang pintar itu, Heeh, yang nembang itu langsung. Nah, terus bisa tumbang itu, tumbang. Nah, terus udah sini renov kan, renov. Gak lama kemudian malamnya kan mau pada keluar gitu kan, nyari makan. Nah, terus di depan rumah itu ada sosok yang di pohon itu. Heeh. Dia tuh lagi duduk sambil ngerokok. Nah, dikira teman saya itu orang situnya. Terus abaikan. Nah, terus dia balik, teman saya balik, masih ada di situ. Giliran disenterin, nggak ada wujudnya tapi ada rokoknya. Iya. Jadi semacam bayangan hitam gitu. Nah, habis itu Mas, pada cerita kan, rame di situ, rame, viral deh di situ rumah itu. Nah, pas udah kayak gitu ya, jadi kan pada viral itu Mas. Nah, habis viral itu malamnya itu temen saya tuh mau ke belakang WC. Nah, dia tuh lihat sosok kayak mata tapi gedenya sepiring. Nah, matanya hitam banget gitu. Nah, teman saya itu ketakutan terus bangunin saya. Terus saya tuh, lah di mana? Di sini nih, di sini tempatnya gitu. Orang tuh, orang nggak ada. Ya udah cepetan. Saya tungguin. Saya masih ngantuk ini kan. Saya tinggalin. Giliran saya tinggalin, dia ngeliat lagi sosok pocong. Sosok pocong di kamar mandi itu. Terus dia paginya dia langsung minta pulang, nggak betah lagi di situ. Nah, pas itu pulang ininya tuh apa ya, enggak, maksudnya ini setannya itu, jinnya itu ngikut dia ternyata sampai rumah, sampai kontrakan. Di kontrakan diganggu lagi sama si setannya ini. Nah, nggak tahu kenapa dia cerita sama saya tuh di situ sompral gitu, di rumah itu sompralnya, ngomongnya yang jelek-jelek lah, yang jorok-jorok ini. Nah, terus setannya tuh nggak nerima di situ. Orang nggak sedikit kok Mas, banyak di situ. Jadi udah gitu kita tinggalin, nggak dilanjutin lagi. Orang udah makan korban sih, teman saya juga kena, udah masuk rumah sakit satu, yang kelempar itu. Ya, begitu ceritanya dari narasumber, cukup menyeramkan ya. Jadi di sana itu ada rumah dan di dalamnya itu ada pohon besar ya Mas. Nah, pohon tersebut itu ditebang berapa orang Mas tadi? 3 orang, yang satunya mental masuk rumah sakit, yang satunya muntah darah, dan yang satunya berhasil ya Mas, alhamdulillah. Jadi ini ada sedikit pertanyaan Mas. Ya, 2 atau 1 pertanyaan. Jadi kayak gini Mas. Di rumah tersebut itu panjenengan apa merenovasi kah
apa memperbaiki, apa membangun ulang kayak gitu mas. Apa itu rumah rumah pokok, apa bentuknya, apa rumah apalah, rumah kuno, biasanya kan kayak gitu ya mas ya. Biasanya kalau ada pohon-pohon besar di dalam rumahnya itu kebanyakan rumah-rumah joglo mas. Jadi di depannya rumah pokok dan di belakangnya lagi itu ada halaman lebar. Nah di situ mas biasanya halaman tersebut ada pohonnya kayak gitu mas. Nah terus jadi kayak gitu mas, pertanyaan saya, rumah tersebut itu tadinya digunakan untuk apa mas? Ya mas, ya saya nggak tahu itu. Saya bekerja di situ, terus ya bangunannya sih semacam bangunan Belanda gitu. Oh berarti bangunan Belanda ya mas. Iya iya iya. Terus teman-teman mas itu yang korbannya itu apa ada makan korban jiwa, meninggal dunia, apa cuma masuk rumah sakit dan selebihnya tidak apa-apa mas? Untuk teman saya sih nggak apa-apa, cuma sakit-sakit doang gitu. Di rumah sakit, masuk rumah sakit. Ya aman lah. Ya berarti alhamdulillah ya mas. Mungkin masnya juga tidak apa-apa. Nah itu yang saya agak merinding itu ya mas. Kok ada sosok bayangan lagi merokok kayak gitu mas? Itu apa cuma beberapa orang saja yang melihat, termasuk masnya juga, apa semuanya melihat mas? Ya yang melihat banyak mas. Warga-warga situ juga banyak yang lihat. Nggak cuma teman saya, nggak cuma saya doang itu. Banyak yang di situ yang lihat. Oh iya 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 mas. Nah terus itu teman mas yang tadi katanya ke belakang, berarti ke kamar mandi ya mas? Ke kamar mandi itu melihat sosok mata ya mas? Oh, nah itu setelah dia melihat mata tersebut, terus kata penuturan dari mas tadi katanya sampai dia pulang ke kontrakan, ke rumah untuk istirahat, berarti dia terus diganggu ya mas kayak gitu. Lah itu sampai sampai berapa lama mas teror teror dari setan tersebut itu, apa makhluk itulah yang sesosok mata itu? Ya cukup lama mas itu. Sempet sempet apa? eh, Dipanggilin paranormal gitu. Panggilin paranormal, terus dia ya nggak ada yang mampu gitu loh. Heeh. Nggak ada yang mampu. Terus temen, ya nggak temen sih, maksudnya apa ya, masih saudara dia gitu, datang ke situ ke Jakarta. Mau nyembuhin itu biar nggak ngikut lagi gitu kan. Ya terus udah. Oh berarti yang nyembuhin teman mas itu saudaranya juga ya? Oh iya iya iya. Ya mungkin emang kita itu hidup di berdampingan mas, alam nyata dan alam tidak nyata. Mungkin begitu saja cerita kita malam hari ini. Jika ada apa salah kata, salah set, apa gambar, apa video, mohon maaf. Soalnya ya kayak gini lah yang namanya YouTuber pemula. Jadi saya mohon bantuannya, jangan lupa subscribe dan ya didukung lah. Jadi kita selaku dari kru Kang Rodi Official semangat lagi dan tambah semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menyeramkan mungkin ya mas. Maksud hati untuk menghibur, untuk ya untuk bisa menjadi teman hiburan buat anda lah begitu. Cerita pengantar tidur mungkin kalau saya yang sebut. Jadi saya agak ada pesan sedikit nih mas. Jadi kalau kita bekerja atau dimanapun kita berada ya mas, bekerja maupun di dalam rumah, di luar rumah, itu alangkah baiknya kita salam. Entah itu salam sama orang, sama yang kelihatan atau tidak kelihatan, yang penting kita salam, niat bekerja, ya permisi ya mas, permisi lah. Soalnya makhluk kayak gitu itu dia bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka mas. Itu sih kayak gitu ya. Jadi mungkin cukup, terima kasih.
Oh, mohon maaf Mas, tadi saya kelupaan. Saya apa? Udah penasaran ini lihat ekspresi Mas kok kayak seakan-akan, wih, ya menghayati banget lah dari ekspresi Mas, muka Mas, gestur Mas duduk di situ kayak agak risih, nggak tenang gitu loh. Gitu. Jadi takut mungkin ya Mas. Jadi saya bicara dengan siapa Mas ini? Mohon maaf ini Mas, tadi ketinggalan. Ya, dengan Mas Yana. Oh iya iya Mas Yana deh. Mas Yana itu salah satu anggota dari Padepokan dari Kang Rohadi, sedulur lahir dan batin ya pemirsa. Jadi kita di sini berkumpul untuk untuk saling sharing, saling belajar bersama. Ya semoga kegiatan kita semua bermanfaat. Ya terima kasih, sekian dari saya dan terima kasih juga ya Mas Yana sudah meluangkan waktu ya. Cuma tak suguh kopi sama rokok ya Mas. Mohon maaf ya Mas. Mungkin jangan kapok bercerita di sini. Ya duduk di kursi panas lah. Nanti gitu saya kok agak masih gimana gitu Mas dengar suara cerita Mas tadi itu agak saya membayang-bayangkan di rumah kosong ada pohon besarnya ya Mas. Saya nggak membayangkan itu Mas suruh bekerja di situ, suruh renovasi. Waduh, ya serem lah. Ya semoga bermanfaat pengalaman tadi dari cerita dari Mas Yana ya Mas selaku narasumber pada malam hari ini. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin bercerita di Kang Rohadi Official, silakan. Channel ini ya diartikan dibuka untuk umum lah. Siapa saja silakan datang ke sini ke kediaman Kang Rohadi, silakan. Kita bercerita di sini. Akhir kata dari saya, terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak kesalahan dari tutur kata saya maupun Mas Yana ya Mas. Dan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena subscribe Anda, like Anda, komen Anda akan lebih membangun semangat buat kru dari Kang Rohadi Official. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.